Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Feri Meriana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pengendara motor di Magetan meninggal usai tertimpa tebing yang longsor. Kawanan perampok sadis di Magetan dibekuk petugas di sebuah hotel di Magelang. Unik dan kreatif, komunitas ibu-ibu di Jember mengubah limbah popok bayi jadi aneka kerajinan dan pot bunga. Kita ke informasi pertama, hujan deras yang mengguyur wilayah Magetan pada Senin petang membuat tebing di jalan penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah longsor. Peristiwa ini mengakibatkan seorang pengendara motor yang sedang melintas tewas tertimpa batu dan tanah. Pengendara motor Sarno usia 50 tahun dan Bayu usia 17 tahun yang tengah melintas di Jalan Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, tertimbun tanah longsor. Warga yang mengetahui peristiwa ini langsung memberi pertolongan dengan menggali tumpukan material batu dan tanah yang menimbun keduanya. Namun naas, Sarno tewas di lokasi kejadian, sedangkan Bayu mengalami luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman untuk mendapat perawatan. Tadi waktu hujan lebat, terus ada pemotor, terus motornya itu mogok, didorong berdua. Setelah itu terjadi longsor, yang satu tertimbun meninggal, yang satu bisa selamat dibawa ke rumah sakit. Jadi motornya juga tertimbun juga ya, Mas? Ya, motor tertimbun. Ini longsor menutup akses jalan dari mana ke mana, Mas? Menutup akses dari Gili Langit sampai jalur Wonogiri. Wonogiri ya. Musibah ini terjadi saat hujan deras pada Senin petang. Diduga tanah di sekitar labil usai diguyur hujan, hingga mengakibatkan tebing setinggi 30 meter longsor. Saat ini di Geni Langit, tepatnya di Jalan Raya Magetan Wonogiri. Tadi saat ada hujan mulai dari tadi siang sampai sore tadi, kebetulan ada berboncengan pengendara bermotor, kendaraannya mogok, salah satu mendorong, kemudian terjadi tanah longsor yang ada di sebelah atas ini, kemudian tertimpa. Kemudian ada kecepatan dari tim gabungan di sini, akhirnya alhamdulillah sudah bisa terselamatkan. Korban satu orang saat ini sudah dibawa ke rumah keluarga. Selain menyebabkan seorang meninggal dunia, material longsor berupa tanah dan batu juga menutup akses jalan penghubung antar provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Usai longsor, petugas BPBD, polisi, dan warga gotong royong menyingkirkan material tanah dan batu agar jalan kembali dapat dilalui. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Magetan. Seorang lansia yang mengendarai sepeda terjatuh ke Sungai Brantas di Kediri saat hendak menyeberang dengan perahu tambang. Petugas mengerahkan 30 lebih personil gabungan untuk mencari korban. Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian Sihman melakukan penyisiran sungai dengan radius hingga 10 km dari tempat awal kejadian. Ada sekitar 30 personel gabungan yang melakukan pencarian dengan perahu karet. Petugas menyisir Sungai Brantas dari sisi kanan dan kiri. Selain dari jalur sungai, relawan juga ikut membantu pencarian korban dengan memantau dari tanggul sungai. Sihman, warga Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, tercebur dan hilang di Sungai Brantas, tepatnya di Kecamatan Ngadiluih, Kediri, Minggu pagi. Peristiwa bermula saat pria 74 tahun itu menuntun sepedanya hendak turun ke dermaga sungai untuk naik perahu tambang penyeberangan. Diduga saat jalan menurun, sepeda korban remnya tidak berfungsi, sehingga korban dan sepedanya meluncur ke sungai dan hanyut.
beliaunya harusnya pulang ke Polsek Keras, belakangnya Polsek Keras. Ternyata belok ke kiri, menurut CCTV jam 9.58 belok ke kiri lagi arah barat. Itu nambang dan sampai ke jalan ini sudah diteriakin kok nggak berhenti. Mungkin ada kendala di pengereman sepeda ontelnya, sehingga beliaunya si korban itu terus terjungkir di tepian ini. Untuk kendala yang kita hadapi pada saat di lapangan, pada saat penyisiran itu arus yang deras, kemudian kontur sungai yang bervariasi, kemudian itu Mas, sungai debitnya itu tinggi, kemudian visibilitas untuk sungai sendiri juga keruh. Pencarian sempat dihentikan pada Senin sore karena hujan deras, sehingga dilanjutkan pada Selasa pagi. Namun hingga Selasa siang, tim SAR maupun relawan belum menemukan keberadaan korban. Debit air yang tinggi dan derasnya aliran sungai menjadi kendala proses pencarian pada hari kedua. Apalagi kondisi Sungai Berantas saat ini juga keruh. Danus Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Kediri. Seorang teknisi tewas terjepit saat memperbaiki lift di sebuah restoran di Surabaya Senin siang. Saat diperbaiki, lift tiba-tiba bergerak naik hingga menjepit kepala korban. Nasib naas dialami oleh Ahmad Muhadi, seorang teknisi yang tengah melakukan perbaikan lift makanan di sebuah restoran Jalan Wali Kota Mustajab, Surabaya. Pria berusia 51 tahun, warga Taman Sidoarjo ini tewas setelah terjepit lift yang ia perbaiki bersama sang adik. Menurut adik korban, lift yang sedang diperbaiki diduga mengalami korsleting pada kabelnya, lantaran lift tiba-tiba bergerak otomatis naik dari lantai 1 ke lantai 2 restoran. Saat itu kakaknya tengah masuk ke lorong. Akibatnya kepala korban langsung terjepit hingga tewas di lokasi kejadian. Sang adik sempat menolong korban dengan menghentikan laju lift, namun usahanya sia-sia. Menurut kabel, jabut supaya mboten saged jalan terus. Nah, niku langsung berarti kok jalan langsung munggah mboten ngatasi. Nah, lipin naik terus, jadi langsung kepecet gulune niku wau. Nah, ngoten. Tadi kula tasih bingung niku wau kula gaya-goyot mboten saged macet. Polisi yang menerima laporan datang ke TKP dan memeriksa saksi. Hasil dari pemeriksaan petugas menyimpulkan kejadian ini merupakan murni kecelakaan kerja yang disebabkan karena kerusakan lift. Menurut pengakuan tadi ada rekannya berdua, jadi berdua dia datang ke sana perbaiki. Nah, tapi pas kejadian dia sendiri. Artinya korban ditarik ke atas ya? Iya, dia kepalanya masuk ke dalam, menengok ke atas, kemudian liftnya dari bawah. Lift barang betul. Lift barang, makanan. Lift barang. Lift makanan. Itu makanan ya, bukan lift barang. Makanan. Oh, lift makanan. Itu memang rusak sebelumnya rusak mungkin? Ya, sebelumnya rusak, makanya korban ini kan teknisi ya, teknisi dipanggil untuk perbaiki. Usai diidentifikasi dan dilakukan olah TKP, jenazah korban langsung dibawa ke kamar mayat RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk divisum. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya.